Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1 untuk mata pelajaran IPA kelas 7, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Yang akan kita bahas adalah bagian D, yaitu pengukuran. Dalam bagian pengukuran ini kita akan membahas yang pertama pengamatan selama eksperimen, yang kedua besaran, yang ketiga satuan, dan yang keempat teknik pengukuran yang benar. Yang pertama pengamatan selama eksperimen. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kalian memanaskan air, kalian bisa melihat ada gelembung udara saat air mendidih. Juga ada asap tipis di bagian atas air tersebut. Ketika menaruh tangan kalian di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, kalian juga merasakan suhu yang lebih panas. Gelembung udara juga ada ketika kalian menuang minuman bersoda ke dalam gelas. Ada suara pis juga. Karena itulah minuman bersoda disebut juga dengan fizzy drink. Hal di atas adalah contoh pengamatan kualitatif. Pengamatan juga dapat dilakukan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kalian mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur, yaitu sebanyak 200 ml. Dan setelah 3 menit memanaskan air, kalian mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu air mencapai 70 derajat Celcius. Maka angka 200 ml dan suhu air yang dicatat yaitu 70 derajat Celcius itu adalah pengamatan secara kuantitatif karena dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, besaran. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contoh yang diberikan di atas adalah volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, juga suhu air setelah dipanaskan. Dalam ilmu sains dikenal dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional dalam kurung SI. Perhatikan, ini adalah 7 besaran pokok. Nama besarannya adalah yang satu panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima jumlah zat, yang keenam kuat arus listrik, dan yang ketujuh intensitas cahaya. Perhatikan pada bagian sebelah kanan itu adalah satuan internasional dari masing-masing besaran. Sebagai contoh, panjang adalah meter, massa adalah kilogram, waktu second, suhu adalah Kelvin, jumlah zat adalah mol, kuat arus listrik adalah ampere, dan intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah kandela. Besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok, misalnya kecepatan. Kecepatan adalah panjang lintasan dibagi waktu tempuh. Panjang dan waktu adalah besaran pokok, sementara kecepatan adalah besaran turunan karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Ada lebih banyak besaran turunan dibandingkan dengan besaran pokok.
Ini adalah contoh dari besaran turunan. Bagi contoh adalah nama besarannya adalah kecepatan, simbolnya adalah meter per second. Untuk luas, nama besarannya adalah luas, simbol satuan internasionalnya adalah meter persegi. Untuk yang volume, simbol satuan internasionalnya adalah meter kubik. Nama besarannya massa jenis, simbol satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik. Untuk nama besaran gaya, di mana simbol satuan internasionalnya adalah kilogram meter per second kuadrat. Percepatan meter per second. Selanjutnya yang ketiga, satuan. Dalam melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Dalam sains, satuan suhu yang digunakan sebagai standar internasional adalah Kelvin. Fakta sains, sejarah pengukuran panjang. Sejarah pengukuran yang pertama kali dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi di Mesir, yakni pengukuran panjang dengan menggunakan satuan cubit, yaitu panjang lengan Raja Fir'aun dan 1 inch menunjukkan lebar ibu jari. Pada 800 tahun sebelum Masehi di Mesir dan Yunani mulai menggunakan satuan satu kaki untuk mengukur panjang. Pengukuran dengan sistem ini berkembang terus ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sejak tahun 1400. Namun banyak menimbulkan masalah karena ukuran tubuh yang digunakan tidak sama. Sistem metrik baru disahkan pertama kali di Prancis pada tahun 1799, mana 1 meter sama dengan 1/10 juta kali 1/4 jarak dari kutub utara ke selatan. Di beberapa negara di Eropa masih dijumpai penggunaan ukuran kaki dan inch, terutama digunakan oleh orang-orang yang sudah tua. Mereka juga menggunakan satuan pound untuk berat. Adapun di Amerika digunakan satuan untuk panjang yaitu mil. Teknik pengukuran yang benar. Pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran yaitu sebagai berikut. A. Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur. Yang B. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan bukan di atasnya, juga tidak menyentuh wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. C. Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Mata kalian perlu sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Ini adalah contoh dari kesalahan paralaks. Perhatikan orang B. Ini adalah membaca skala paling tepat. Itu tegak lurus dengan angka yang Y7. Perhatikan untuk gambar A dengan gambar C, itu terjadi kesalahan di dalam pengukuran. Mana
Orang A membaca 18,2, jadi terlalu rendah dari skala yang sebenarnya. Orang C itu membacanya 21,5, jadi terlalu tinggi dari skala yang sebenarnya. Karena skala yang sebenarnya adalah 20, yaitu yang dibaca oleh orang yang D. Nah, yang disebut dengan kesalahan paralaks. Bagian E, segera mencatat hasil pengukuran, jangan mengandalkan ingatan saja karena keterbatasan manusia mengingat. Yang F, cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung. Sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala pada batas itu, namun ada cairan tertentu yang mencembung ke bagian atas. Cairan seperti ini, bacalah skala pada bagian atasnya. Perhatikan yang sebelah kiri. Jadi bacalah skala dari bagian bawah minus jika kurvanya mencembung ke bawah. Jadi cairannya jika cembung ke bawah seperti ini, bentuknya seperti ini, maka bacalah pada bagian bawahnya. Perhatikan yang sebelah kanan, di mana cairannya berbentuk cembung ke atas. Maka bacalah skala dari bagian atas minus jika kurvanya mencembung ke atas. Jadi, cairannya nanti adalah seperti ini. Baca yang paling atasnya, yaitu atasnya. Demikianlah video pembahasan untuk IPA pada bab 1 bagian D. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.